kembali ya ke uang rakyat. Jadi mereka akan bangga tidak ke luar negeri, tapi mereka bangga masuk ke dalam negeri, dan akhirnya warga negara asing itu belajar ke kita. Sama seperti kita sekarang yang berpikir bahwa luar negeri itu kuliahnya lebih hebat. Nanti dulu ranking kita bisa naik ketika kita punya program internasional. Dan ini adalah ruang yang paling besar ya. Kalau siapapun berpikir ini bukan untuk sebuah kompetisi internasional, tapi adalah mempertanggungjawabkan uang rakyat, di mana mereka sudah memberikan biaya pendidikan dengan anggaran APBN 20%. Jangan keluar negeri, tapi kuliahlah di mana prodinya itu bisa melakukan internasionalisasi. Yo orang Medan, kita orang Medan, saya orang Medan. Maka kita harus bisa menjadi warga yang ya bikin warga Medan kerepotan. Yuk kita repotin yuk. Dan jangan lupa subscribe ngerepotin. Ngerepotin kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal pada warga Medan, warga yang senang direpotin, yang sekarang menjadi kerepotan karena saya hadir di acara ini. Ya, mungkin orang akan melihat saya dengan sosok yang seperti mirip Chinese, ya kan, putih gitu ya kan. Ini Chinese mana nih? Chinese Medan mana ini? Atau Chinese Muslim mana? Ini mualaf dari mana nih sebenarnya ya? Nah, saya mungkin bilang saya orang lama stok baru. Saya asli dari Sumatera Utara. Nama saya Irwansyah. Ya, tapi bukan artis dan bukan teroris. Ya, saya kelahiran dari Langkat, ya kan, Halban, kemudian sekolah dari SD, dari SMP, SMA di Perbongan. Kampung saya, orang tua saya di Kota Galuh, dan saya kemudian kuliah S1 di Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi, dan kemudian memiliki kesempatan untuk S2 di School of Communication, University of Hawaii at Manua dengan beasiswa dari Ford Foundation. Iya, kalau Honolulu kan identik dengan Hawaii dan Baywatch-nya ya. Nah, saya kemudian diberi kesempatan bertemu dengan alumni Hawaii, ya, tapi bukan alumni Baywatch ya. Jadi alumni Hawaii yang dari School of Communication dan kemudian menjadi salah seorang asisten dari Menteri Penerangan selama 78 hari di masa Orde Baru yang kemudian lengser di situ. Dan beliau adalah salah seorang guru besar ilmu komunikasi dan menjadi tokoh ilmu komunikasi pertama di Indonesia yang bernama sekarang almarhum Profesor Alwi Dahlan. Saya asisten terakhir beliau. Dan atas rekomendasi saya, rekomendasi beliau, saya menjadi mahasiswa S3, dikat pelan-pelan, ya, dan kemudian menjadi dosen tetap di program ilmu komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, ya kan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Nah, dalam posisi seperti ini, ya kan, saya dulu adalah seorang konsultan. Maka kemudian berpikir menjadi seorang akademisi karena saya melihat bahwa ada ruang yang perlu menjadi catatan, terutama waktu itu adalah generasi saya dan generasi yang akan datang, yang sekarang mungkin sudah dua generasi, ada M, ada Z, dan yang ketiga ini Alpha begitu. Nah, saya adalah orang yang senang dengan teknologi, tapi tidak teknologi. Saya pendekatannya teknologi komunikasi dan sangat berusaha memahami bahwa komunikasi itu adalah bentuk teknologi yang dimulai dari interpersonal sampai kemudian yang sekarang begitu ya hype, begitu happening di bidang sampai kecerdasan artifisial atau digitalisasi. Bidang saya memang di situ, sehingga banyak kajian-kajian saya itu ya baik penelitian, kemudian baik kolaborasi internasional di bidang ya digitalisasi. Jadi kalau sekarang kita bicaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, sebenarnya semangat digital itu sudah ada semenjak saya pulang tahun ya 2007 atau 2005. Nah, saya itu kita sudah memperkenalkan digital di Indonesia melalui Universitas Indonesia.
Nah, sekarang saya diamanahkan menjadi salah seorang asesor di Badan Akreditasi Perguruan Tinggi yang sering disingkat dengan BAN-PT. Nah, BAN-PT ini adalah satu institusi yang di bawah sekarang Kemendikti, ya, atau kalau sekarang lebih dikenal dengan Kementerian Pendidikan dan ya riset, gitu ya, riset. Kalau sebenarnya bukan riset ya, tapi lebih kepada pendidikan tinggi. Nah, saya sudah menjadi asesor semenjak tahun 2015 ya, dan kemudian khusus untuk prodi ilmu komunikasi. Nah, sebagai asesor kita melakukan 2 kegiatan. Yang pertama itu asesmen kecukupan atau disebut dengan AK. Nah, AK itu kita menilai dari, orang bilang sekarang istilahnya borang, tapi dokumen ya, laporan evaluasi diri atau LED, dan laporan ya yang disebut dengan LKPS yang terkait dengan kinerja dari unit pengelola program studi yang sebenarnya sekarang disebut dengan fakultas, dan prodi sendiri yang disebut dengan PS. Nah, dari dokumen-dokumen itu kemudian kita memberikan skor, tapi ternyata skor kita harus divalidasi oleh validator yang kita tidak pernah tahu ya siapa orangnya. Dan kemudian validator akan memverifikasi hasil kita, dan kemudian kita harus menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh validator. Setelah validator itu setuju dengan apa yang kita revisi, maka kemudian kita diberi waktu untuk ke lapangan yang dikenal dengan asesmen lapangan. Jadi ketika saya saat ini ya melakukan asesmen lapangan atau disebut AL, itu adalah dalam rangka mengkonfirmasi, memverifikasi dokumen yang dimiliki oleh, misalnya pada saat ini saya lagi diamanahkan melakukan asesmen lapangan di ya Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, selama proses ya asesmen lapangan ini kita ya bertemu dengan pihak rektorat, pihak dekanat, yang kemudian dengan UPPS, kemudian dari program studi, dan tentunya juga adalah stakeholder dari program studi. Jadi mulai dari yang internal, mahasiswa, dosen, ya, dan tenaga kependidikan disebut dengan tendik, kemudian dari eksternalnya yaitu dari alumni, dan kemudian ya sebenarnya orang bilang juga stakeholder, tapi kita bilang, saya sih mengistilahkan dengan namanya ya pengguna jasa dari mahasiswa, dosen, dan alumni. Dan tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Nah, sebagai tugas asesor tentu kita bukanlah yang pemberi nilai akhir, karena nanti setelah hasil verifikasi kita, konfirmasi kita ini nanti akan ditandatangani dengan berita acara bersama, kesepakatan yang sudah kita lakukan, dibaca detail, dan ada satu tahapan yang kemudian akan diberikan kepada Dewan Eksekutif untuk menentukan apakah nilai kami ditambah atau nilai kami sesuai dengan kami sarankan atau malah diturunkan. Nah, dalam proses ini sebenarnya nanti ketika keputusan dari Dewan Eksekutif itu untuk menentukan sebagai final akhir dari akreditasi yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini akreditasi yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Komunikasi itu baik sekali. Nah, jadi memang ada upaya dari Prodi untuk meningkatkan yang namanya bisa keunggul. Nah, unggul itu punya syarat, yaitu 4 hal. Pertama, ya pengajaran yang sifatnya internasional. Berarti di sini kita harus memiliki dosen yang pernah diundang ke luar negeri dan dosen luar negeri yang diundang untuk mengajar di sini. Salah satu syaratnya. Yang kedua adalah penelitian. Penelitian yang membiayai dosen untuk ke luar negeri melakukan penelitian yang disebut dengan kerjasama penelitian internasional, dan mendatangkan ya peneliti beserta anggarannya untuk masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi dan dianggap sebagai pembiayaan dari luar negeri atau internasional. Nah, syarat yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, di mana kita mengundang sekali lagi ya kan dosen dari luar negeri untuk bersama-sama melakukan pengabdian masyarakat di Indonesia,
Dan begitu juga sebaliknya, dosen yang ada di prodi ya ilmu komunikasi itu ke luar negeri ya untuk memberikan ya kegiatan pengabdian keilmuannya kepada masyarakat ya di masyarakat internasional. Dan yang keempat itu adalah jejaring. Jejaring internasional ini dibutuhkan bahwa tidak hanya sekedar memory of understanding, tetapi juga bisa perjanjian kerjasama. Nah, di level prodi itu adalah tindak lanjut dari ya perjanjian kerjasama itu. Seperti tadi, apakah mengirimkan dosen atau mengambil dosen, termasuk di dalamnya ada visiting scholar, ya visiting fellowship dan macam-macam, yang semuanya mengarah ke salah satu. Kalau ini bicara outcome based education, jadi pendidikan yang berbasis luaran, maka dia harus memiliki publikasi internasional. Baik dosen yang ada di prodi ilmu komunikasi di sini yang berkolaborasi dengan dosen yang ada di luar negeri, dan tidak hanya itu, mereka harus berkolaborasi dengan mahasiswanya masing-masing, termasuk juga dengan alumni. Jadi kalau di jurnal itu akan muncul ada nama dosen dari luar negeri, dalam negeri, mahasiswa dalam dan luar negeri, termasuk sivitas akademi yang terlibat di sini, dan masing-masing memperlihatkan identitas dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, itulah yang menjadi dasar kalau sebuah prodi apapun ya yang sudah mengarah internasionalisasi, sebenarnya salah satunya adalah peluang kerjasama itu akan menjadi lebih banyak. Ya, kalau di dekan UPPS atau di rektor itu menjadi salah satu kinerja perjanjian kontrak mereka untuk bisa membangun kerjasama. Dan semakin prodi itu internasionalisasi, semakin banyak minat mahasiswa datang. Kenapa? Wah, saya bisa go internasional. Saya bisa salah satunya kerjasama double degree. Jadi dia punya gelar sarjana di dalam negeri dan dia punya gelar di luar negeri juga. Jadi 2 gelar. Dan kemudian kerjasama itu bisa dari level sarjana ya, dan kemudian mereka punya semacam ya benchmarking. Jadi prodi itu akan semakin dilirik oleh masyarakat. Tidak hanya semata-mata mereka akan berani bayar mahal, tetapi mereka akan membangun prestis. Wah, saya kuliah di program ilmu komunikasi yang punya ya internasional ya. Tidak hanya percaya diri dan punya value, jadi ada yang namanya kita bilang pride and proud. Jadi kalau pride itu ada sesuatu yang ya benar-benar deh kita bisa membuat diri kita ya kalau ibaratnya jual mahal. Jadi menjual selling point kita tinggi sekali gitu di mata para alumni S1 yang lain ya, terutama di ilmu komunikasi. Nah, ranking kita naik. Tidak hanya prodi yang naik, tapi ranking diri kita itu akan naik, identitas kita akan naik. Jadi pride-nya akan muncul. Nah, yang kedua proud. Siapa yang nggak bangga kalau anaknya, keluarganya, kemudian ketika orang bicara ya single digit, tapi dia dapat double digit, dapat triple digit. Kenapa? Karena tidak hanya keilmuannya, karena dia akan memiliki kompetensi. Nah, semangat program studi yang unggul dan mengarah kepada internasional sebenarnya bukan semangat kita kemudian berkompetisi dengan negara-negara yang ada di luar negeri yang punya world ranking university atau world ranking faculty atau world ranking study program, bukan itu. Tapi kita ingin memperlihatkan bahwa Indonesia itu bukan yang selama ini dianggap sebagai kelas bawah. Masyarakat itu bukan masyarakat yang punya semangat bahwa orang yang di luar negeri itu lebih hebat. Jadi sama saja ketika ada beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kita, mereka kemudian pergi ke luar negeri dengan bangga dan keluar, tapi mereka nggak pernah berpikir bahwa itu uang rakyat, uang negara yang kemudian mereka harus habiskan untuk pendidikan mereka ke luar negeri, bisa dalam S1, S2, dengan S3. Tapi mereka nggak berpikir, ini uang rakyat yang mereka harus bertanggungjawabkan. Tapi dengan adanya prodi yang internasional, kemudian kita akan mengembalikan, ini uang rakyat, jadi harus kembali ke rakyat juga. Kenapa kita tidak membuat sebuah entitas institusi program studi yang semangatnya adalah ini
kembali ya ke uang rakyat. Jadi mereka akan bangga tidak ke luar negeri, tapi mereka bangga masuk ke dalam negeri, dan akhirnya warga negara asing itu belajar ke kita. Sama seperti kita sekarang yang berpikir bahwa luar negeri itu kuliahnya lebih hebat. Nanti dulu ranking kita bisa naik ketika kita punya program internasional. Dan ini adalah ruang yang paling besar ya. Kalau siapapun berpikir ini bukan untuk sebuah kompetisi internasional, tapi adalah mempertanggungjawabkan uang rakyat, di mana mereka sudah memberikan biaya pendidikan dengan anggaran APBN 20%. Jangan keluar negeri, tapi kuliahlah di mana prodinya itu bisa melakukan internasionalisasi. Kerjasama dengan dosennya untuk publikasi internasional, kerjasama dengan dosennya untuk publikasi sendiri maupun dengan dosen, ataupun ya dia bisa melakukan ya ke luar negeri, memberikan pencerahan kepada pekerja migran Indonesia. Dan yang ketiga, jejaringnya, mereka nggak datang ke luar negeri. Ini maksudnya mahasiswanya, dosennya nggak datang ke luar negeri, tapi orang asing yang datang ke kita. Dulu kita punya semangat itu. Nah, sekarang kenapa nggak kita kembalikan bahwa program studi itu adalah program yang didatangi. Itulah juga yang menunjukkan kenapa saya kemudian bertahan di Universitas Indonesia. Karena saya ingin mengatakan bahwa orang asing harus datang ke Indonesia. Nah, kalau ini bisa menjadi salah satu contoh di program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kenapa mereka tidak mau datang kemari? Nah, inilah adalah peluang bagi kita. Kita ingin suatu hari UINSI menjadi role model di pertama kali. Malah kalau bisa tidak hanya role model tapi benchmarking. Jadi orang itu datang kemari. Kenapa? Karena satu kekuatan yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Kita membangun peradaban, adab, etika. Itu sudah ada di UIN Sumatera Utara. Nah, yang belum berkembang adalah semangat internasionalnya. Masih takut berbahasa Inggris. Saya nggak kuat-kuat bahasa Inggris, tapi ya harus berani. Kita akan menjadi ya Indonesia Inggrisnya. Kenapa? Punya ciri khas, dan itu kekuatan kita di sini. Jangan takut untuk internasional. Baik, saya mungkin nggak bilang adik-adik, nggak bilang kakak-kakak, nggak bilang bro, nggak bilang sis, nggak bilang lur, tapi saya bilang, yuk orang Medan. Kita orang Medan, saya orang Medan. Maka kita harus bisa menjadi warga yang ya bikin warga Medan kerepotan. Yuk, kita repotin yuk. Dan jangan lupa subscribe ngerepotin. Ngerepotin kemana-mana.